Assalamualaikum teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa hadir untuk pertemuan hari ini karena saya ada bimbingan dan agak panjang juga bimbingan saya dari selesai duhur sampai ke selesai maghrib. Maka teman-teman bisa menyimak dari apa yang saya sampaikan di pembahasan hari ini, pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Pancasila. Jadi teman-teman, pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pasti teman-teman sangat sudah memahami dan bagaimana sejarah lahirnya Pancasila ini hanya menjadi callback atau stimulus dari pemahaman teman-teman sebelumnya, karena saya sangat yakin teman-teman pasti sudah sangat memahami dari apa yang disampaikan dulu mungkin di sekolah ataupun teman-teman sering membaca, mendengarkan diskusi atau nonton podcast terkait Pancasila. Maka pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana Pancasila itu lahir dan seperti apa lahirnya Pancasila serta bagaimana sejarah perdebatan ketika Pancasila itu bisa lahir dan sehari ini disebut menjadi ideologi. Nah, pertama rekan-rekan, ini selintas saja. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca berarti 5, sila berarti dasar atau prinsip. Berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Tapi secara terminologis, Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Nah, di dalam posisi bagaimana teman-teman bisa memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila di negara kita pertama disebut sebagai dasar negara, pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua disebut juga sebagai pandangan hidup bangsa, pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Yang ketiga sebagai ideologi bangsa. Nah, pemahaman ini patut kita diskusikan bahkan atau patut kita kritisi. Apakah benar pertama Pancasila itu menjadi dasar negara? Karena secara tertulis, secara de jure, secara hukum, benar semua aturan, semua ormas, semua apapun yang memang terdaftar ataupun hadir di ruang lingkup yang mendaftarkan diri secara formal, maka dasarnya itu harus berlandaskan asas-asas di dalam Pancasila. Maka misalkan contohnya gini, ada ormas atau ada organisasi masyarakat, organisasi keagamaan yang dia itu tidak mengakui Tuhan atau kayak sering kita sebut ateis, maka tidak bisa berdiri di negara kita karena sila pertama di negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka tidak boleh sebetulnya dalam kacamata kita orang-orang ateis, orang-orang tidak bertuhan bisa hidup di negara kita. Nah, yang kedua, pandangan hidup bangsa di sini, maka dari sila 1 sampai sila kelima itu menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku bagi siapapun. Karena di poin yang ketiga Pancasila disebut ideologi, maka kegunaan dan fungsi dari Pancasila itu bukan hanya untuk para pejabat publik saja, tapi Pancasila itu untuk kita semua sebagai warga negara. Karena ada kesetaraan rekan-rekan. Kesetaraan dari Pancasila itu adalah bagaimana baik yang disebut warga negara memiliki jabatan atau tidak, selama dia warga negara Indonesia, maka dia wajib dalam hidupnya itu, dalam hidup berbangsa, dia berpedoman dan bertindak serta berperilaku itu berdasarkan asas-asas dari Pancasila tadi. Maka itu ketersambungannya itu yang disebut dengan ideologi bangsa. Kenapa disebut dengan ideologi bangsa? Yaitu menyatukan keberagaman dari masyarakat Indonesia. Kemarin terakhir saya sempat membaca tulisannya Said Agil Siroj dan dibahas juga di salah satu podcast Total Politik misalkan. Said Agil di situ menceritakan kenapa dia mendengar cerita langsung, mengapa dia bercerita mengapa nanti akan dibahas juga mengapa di Piagam Jakarta yang 7 kata atau 9 kata itu umat Islam berhak melaksanakan sesuai dengan aturan agamanya itu dihapus. Karena posisinya negara kita belum aman, mencari keamanan dulu lalu agar beragama bisa jalan dan bisa berlangsung.
yang pada akhirnya ideologinya itu bukan ideologi berbasis agama, tapi ideologi berbasis Pancasila. Nah, pertanyaan selanjutnya rekan-rekan, apakah benar Pancasila itu sebagai ideologi atau bukan? Karena itu yang sering kita dengarkan dan sering kita bahas. Kalau memang Pancasila itu sebagai ideologi, maka seharusnya Pancasila itu menjadi dasar dan tidak ada lagi jika poin-poin Pancasila itu dilaksanakan, maka tidak ada lagi sebetulnya ketidaksetaraan dari yang kaya dan yang miskin. Dan tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan misalkan, karena ada keadilan sosial di situ. Apakah ideologi Pancasila itu hanya sebatas de jure, tidak secara de facto? Jadi de jure itu hanya secara tertulis saja dalam aturan hukum, undang-undang, perda, perpres, dan yang lainnya, atau secara de facto keberlangsungannya memang dilakukan. Jika memang Pancasila itu sebagai ideologi dilaksanakan, saya kira hari ini bangsa yang memiliki ideologi itu adalah bangsa yang akan dihormati oleh orang lain. Misalkan Cina dengan ideologi komunisnya, maka semua negara-negara menghormati dengan ideologi Cina tersebut. Dan sebagai bangsa dia dihargai sebagai bangsa. Atau misalkan mana lagi, Iran misalkan dengan keteguhannya memiliki ideologi, misalkan ideologi Syiah sebagai negara, maka dia teguh dengan hal-hal tersebut dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang menjadi tantangan itu apakah ideologi Pancasila itu de jure atau de facto, hanya tertulis saja, atau secara faktual memang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berbangsa, baik dalam kehidupan sosial, baik dalam hukum, baik dalam ekonomi, itu harus menjadi dasar awal. Makanya kalau yang disebut dengan ideologi, maka Pancasila itu baik ekonomi, politik, hukum, dan yang lainnya itu semuanya harus berlandaskan dari asas-asas poin-poin Pancasila tadi. Nah, selanjutnya rekan-rekan, seperti apa fungsi Pancasila? Jadi Pancasila itu fungsinya itu pertama bisa menjadi sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, yang kedua sebagai sumber dari segala sumber hukum yang tadi saya sampaikan dan tadi saya ulas, yang ketiga adalah sebagai perjanjian luhur bangsa dalam mendirikan negara. Pijakan sebetulnya, Pancasila ini menjadi pijakan bagaimana bangsa ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, bagaimana bangsa ini bisa hidup dengan memiliki ideologi. Makanya kan kita sering mengkritisi atau melihat sehari-hari, apakah benar Pancasila itu sebagai ideologi, tapi kenapa timbul ketidakteraturan? Maka itu patut menjadi pertanyaan rekan-rekan, atau patut pada diri kita sendiri masing-masing pun patut untuk mempertanyakan hal tersebut. Apakah Pancasila itu ideologi, ataukah Pancasila itu hanya seremonial saja supaya kita disebut bangsa yang memiliki ideologi. Nah, dalam konteks sejarah, nah ini perdebatan selanjutnya, apakah kemerdekaan negara kita itu diberikan oleh Jepang atau kita memerdekakan diri kita sendiri? Itu masih debatable dan masih banyak orang yang masih menganggap bahwa kemerdekaan negara kita itu, kemerdekaan bangsa kita itu diberikan oleh Jepang. Nanti teman-teman bisa cari referensi-referensi jurnal ataupun buku. Saya sarankan membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi misalkan, atau buku-buku lainnya. Jadi kita bisa paham, kita itu bangsa yang merdeka, atau kita diberi kemerdekaan atau diberikan hadiah kemerdekaan oleh Jepang, karena ketika posisi Perang Dunia Kedua, Jepang dibom atom misalkan Hiroshima dan Nagasaki. Tapi pergerakan-pergerakan pahlawan-pahlawan ketika ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kita bisa lihat dari zaman dahulu. Kalau saya di sini mengutipnya dari awal abad ke-20 misalkan, bagaimana rakyat atau masyarakat muncul kesadaran secara nasional yang ketika itu salah satunya melalui organisasi-organisasi pergerakan, misalkan pergerakan Budi Utomo, Serikat Islam, dan pergerakan-pergerakan lainnya. Dan yang selanjutnya pada 29 April maka ada terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang sidang pertamanya itu 29 Mei sampai 1 Juni untuk membahas dasar negara. Maka ketika itu beberapa tokoh yang hadir
mengusulkan bahwa dasar negara kita itu yang pertama misalkan Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang ada dalam dasar negara kita yang terkait dengan harus berasaskan ketuhanan, harus berasaskan kebangsaan, harus berasaskan kemanusiaan, harus berasaskan kerakyatan, dan harus berasaskan kesejahteraan sosial. Nah, tokoh lain pun mengusulkan, Supomo di situ mengusulkan bahwa negara menjadi dasar negaranya itu integralistik. Nah, baru Soekarno itu, nah di sini kehebatan Soekarno dan kepintaran Soekarno itu menyimpulkan dan mengusulkan pada 1 Juni 1945 itu dia memperkenalkan istilah dengan istilah Pancasila tadi. Bagaimana kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan itu dirangkum dengan yang sering kita hafal hari ini, yaitu 5 sila tadi yang menjadi ideologi dan dasar negara kita. Nah, tokoh yang lain misalkan dalam Panitia 9 setelah 1 Juni tadi, dalam Panitia 9 dan perkumpulan di Piagam Jakarta, maka muncul rumusan kompromi dari 9 tokoh atau Panitia 9 tadi, bagaimana kalau sila pertama itu bunyinya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Itu hasil dari revisi, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu pasti debatable karena gini, Pancasila itu sebagai ideologi adalah dasar bagi semua orang, semua masyarakat, semua warga negara Indonesia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Di sisi lain, umat Islam ketika itu sebutkan saja yang sebagai mayoritas pasti menginginkan asas hukum karena pemahaman. Jadi gini rekan-rekan, latar belakang pemikiran itu, latar belakang berpikir itu tergantung di mana dia membaca bukunya, apa buku yang dia baca, latar belakang dia sekolah, latar belakang pendidikan dia apa. Maka pada Piagam Jakarta itu sempat ada poin di mana untuk umat Islam wajib menjalankan syariat Islam. Tapi perjalanan panjang, debatable, dan pada akhirnya ulama-ulama atau beberapa ulama akhirnya berkesimpulan dan bersepakat bahwa tidak dimasukkan kata-kata tersebut yang pada akhirnya yang kita tahu sekarang, yang pada akhirnya disepakati adalah berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi urgensinya yang paling penting, di situ tetap asas negara kita, ideologi negara kita salah satunya adalah kita harus bertuhan. Bukan hanya membela bangsa, tapi membela ketuhanan tadi. Makanya kan misalkan Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan resolusi jihad. Maka resolusi jihad itu tidak ada di negara lain yang mengeluarkan, ulama umaro bersepakat untuk mengeluarkan fatwa misalkan jihad itu menjadi syahid. Maka di situ Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral ketika dia mengeluarkan resolusi jihad. Nah, setelah 17 Agustus dibacakannya Pancasila, maka pada 18 Agustus maka timbul perubahan tadi. Undang-Undang 1945 yang pertama dan dasar negara, maka sila pertamanya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Itu yang menjadi alasannya. Karena ingat, negara kita itu bukan hanya dihuni oleh umat Islam saja, tapi banyak juga umat-umat kaum muslimin, umat-umat non-muslim yang memang tinggal di bangsa ini. Maka untuk persatuan bangsa itu kuncinya persatuan bangsa, maka Pancasila di Piagam Jakarta yang ada kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus, maka poinnya jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya teman-teman atau rekan-rekan semuanya, ini yang menjadi nilai filosofis dari sejarah Pancasila. Pertama, Pancasila lahir melalui musyawarah, bukan pemaksaan. Ada orang-orang pintar, orang-orang yang menjadi pahlawan, tokoh-tokoh bangsa itu berdiskusi. Ini yang menjadi pembeda sekarang. Hasrat diskursus, hasrat diskusi itu sudah hilang. Sekarang itu kalau tidak menghina ya saling membela. Membela hal yang memang tidak perlu dibela sebetulnya. Padahal pola pola diskusi itu adalah mewujudkan atau memperlihatkan bahwa bangsa ini maju, bangsa ini berdasarkan akal sehat. Musyawarah itu adalah menuangkan ide-ide, ilmu-ilmu yang tokoh-tokoh bangsa kita dulu miliki, maka dituangkan. Maka lahirlah asas dan ideologi Pancasila.
Maka seperti hari ini misalkan, kita sering melihat bahwa diskusi itu menjadi hal yang haram, menjadi hal yang aneh. Misalkan kita berdebat, tapi bukan debat kusir ya, debat yang berdasarkan ilmu dan jelas apa yang diperdebatkan. Maka Pancasila lahir itu sesuai dengan kesepakatan musyawarah, bukan dipaksa harus ikut atau harus mengikuti oleh satu orang, tidak. Maka yang kedua, di dalam Pancasila secara filosofis mencerminkan nilai inklusif. Pancasila itu tidak eksklusif, tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya untuk umat Kristen, tidak hanya untuk umat Hindu. Maka untuk seluruh warga negara Indonesia, baik pejabat, masyarakat, ataupun non-pejabat, maka Pancasila itu adalah inklusivitas, bukan eksklusivitas. Maka nilai filosofisnya selain inklusif, maka Pancasila itu menumbuhkan toleransi. Dan yang paling terpenting tadi, Pancasila itu harus mempersatukan, bukan memperbelah bangsa. Maka disebut ideologi, tidak boleh ada yang mengklaim saya paling Pancasilais, dia bukan Pancasila, saya paling nasionalis. Nah, karena Pancasila sebagai ideologi tidak boleh tuh. Ada orang yang mengaku dia yang paling Pancasila, nggak boleh seperti itu. Karena ideologi itu dimiliki oleh bangsa dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang hidup di bangsa tersebut. Dan wajib dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan wajib dijalankan juga ketika mengeluarkan kebijakan sebagai pejabat publik. Landasan awalnya itu harus berlandaskan Pancasila. Tidak boleh kita misalnya menyebut itu sudah mencederai ideologi. Misalkan gini, kita mengaku ideologi Pancasila, tapi dalam ekonomi misalkan kebijakan kita kapitalis atau komunis atau sosialis, nah itu nggak boleh. Harus benar-benar mencerminkan ideologi Pancasila. Nah, jadi gini teman-teman, kesimpulannya dalam pertemuan ini, pertama, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga hasil konsensus luhur para pendiri bangsa. Yang kedua, teman-teman bisa memahami sejarah lahirnya Pancasila untuk membantu mengapa Pancasila relevan sebagai perekat bangsa hingga hari ini. Nah, setelah nanti teman-teman menonton video ini, teman-teman bisa berdiskusi di kelas dan dipimpin oleh berapa orang lah, oleh 1 orang atau 2 orang yang menjadi pimpinan kelasnya masing-masing. Jadi bagaimana ada dua pertanyaan yang bisa didiskusikan oleh rekan-rekan. Pertama, apakah kompromi perubahan piagam Jakarta dari ketuhan menjadi ketuhan yang Maha Esa bentuk pengkhianatan atau justru langkah yang strategis? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Pancasila dapat dijadikan sebagai titik temu dalam menghadapi perbedaan suku, agama, budaya, dan ras di Indonesia saat ini. Itu bisa teman-teman diskusikan dengan cari referensi jurnal atau referensi-referensi lainnya. Maka nanti minggu depan kalau kita ketemu online ataupun offline, nanti saya akan bertanya hasil diskusi di kelasnya itu seperti apa. Oke, sekali lagi mohon maaf, hari ini saya tidak bisa menghadiri kelas langsung dan kelas online langsung karena saya harus melakukan bimbingan disertasi saya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.